Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami dari kelompok 5 Pancasila akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, pertama kita akan masuk ke bagian kedudukan terlebih dahulu. Kedudukan Pancasila memiliki 4 poin. Yakni yang pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, Pancasila merupakan jantung dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara bagian lain memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari Pancasila. Fungsi Pancasila juga terbagi atas 3, yakni yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kenapa sebagai pandangan hidup? Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup diartikan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan arahan dalam kehidupan berbangsa sehari-hari. Semua segmen dan aktivitas masyarakat maupun penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang kedua, Pancasila merupakan jati diri bangsa. Kenapa jati diri bangsa? Oke, para pendiri negara menemukan jati diri bangsa merupakan perpaduan antara budaya dan peradaban bangsa Indonesia itu sendiri, yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberikan corak, watak, dan ciri masyarakat Indonesia itu sendiri, yang mampu menjadikan pembeda dengan bangsa lain. Jadi bangsa Indonesia itu tidak sama dengan bangsa lain karena Pancasila sebagai jati diri bangsa itu sendiri. Pancasila secara material berasal dari nilai-nilai masyarakat tersebut, sehingga Pancasila dapat dinyatakan sebagai pembeda dan penciri khas Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kenapa sebagai ideologi bangsa? Sebelumnya kita akan masuk ke pengertian ideologi. Ideologi sendiri dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai Filsafat bidang dapat kehidupan. digolong-golongkan menjadi beberapa bagian. Yang Pancasila pertama, itu sendiri tentang sebagai pengetahuan. ideologi bangsa Yang kedua, karena tentang ada dan Pancasila sebab-sebab. telah Yang pertama, yang ketiga tentang digunakan barang-barang yang ada pada khususnya, gagasan-gagasan, yakni ide-ide, dunia dan dan manusia. keyakinan-keyakinan Dan yang terakhir, dipercayai dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Jadi, Pancasila itu harus tetap diterapkan hingga akhir masanya untuk kemaslahatan dan menjadikan pola tingkah laku bangsa Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Rizky Trianda, NIM 056212096, akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu subjudul mengenai pengertian filsafat. Driyarkara menyatakan dari keinginan akan mengerti akan kebenaran timbul ilmu-ilmu pengetahuan dan akhirnya muncullah filsafat. Filsafat itu timbul dari setiap orang, asal saja orang itu hidup, sadar, dan menggunakan pikirannya. Di sini, filsafat adalah bentuk ilmu pengetahuan tertentu, bahkan bentuk pengetahuan manusia yang sempurna, yang merupakan perkembangan yang terakhir dari pengetahuan yang luar biasa.
Selanjutnya, Diyarkara mengatakan, antara ahli pemikir itu sendiri ada perbedaan faham tentang batasan filsafat. Namun, dalam perbedaan itu terdapat persamaan. Yang pertama, filsafat adalah suatu bentuk mengerti. Yang kedua, filsafat termasuk ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang mengatasi ilmu-ilmu lain. Jadi ilmu pengetahuan itu mengatasi permasalahan-permasalahan ilmu-ilmu yang lain. Setelah itu, Magnus Suseno menyatakan berfilsafat bergulat dengan masalah-masalah dasar manusia. Filsafat cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis dari seluruh realitas kehidupan. Hakikatnya, filsafat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan. Filsafat dapat dipandang sebagai usaha manusia untuk menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental, pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut secara bertanggung jawab. Selanjutnya, secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta akan kebijakan. Pythagoras atau Sokrateslah yang pertama-tama menyebut dari filosofus, pecinta kebijaksanaan, artinya orang yang ingin mempunyai pengetahuan yang luhur. Mengingat keluhuran pengetahuan yang dikejarnya itu, maka orang tidak mau berkata bahwa mempunyai, memiliki, dan menguasai. Filsafat dapat digolong-golongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tentang pengetahuan. Yang kedua, tentang ada dan sebab-sebab. Yang pertama, yang ketiga tentang barang-barang yang ada pada khususnya, yakni dunia dan manusia. Dan yang terakhir, yang keempat tentang kesusilaan dan nilai-nilai. Baik, itu penjelasan dari saya tentang poin nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Wulandari dari kelas manajemen A dengan NIM 0506212079. C. Pancasila sebagai sistem. Sesuatu hal dapat disebut sistem apabila terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang saling berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan dalam mencapai tujuannya. Pancasila sebagai sistem berarti Pancasila terdiri dari beberapa bagian, yaitu beberapa sila atau nilai dasar yang saling berelasi atau berhubungan baik dalam hal susunan maupun perwujudannya, sehingga kelima sila merupakan satu kesatuan dan tujuan sebagai dasar negara dapat tercapai. Susunan kelima sila Pancasila tidak dapat ditukar balikan dan saling berhubungan dalam perwujudan sila-sila Pancasila. Maksudnya, perwujudan sila-sila Pancasila itu saling menyempurnakan. Apabila salah satu sila tidak terwujud, maka akan mempengaruhi perwujudan sila-sila lainnya. Pancasila sebagai sistem dijelaskan dengan 4 istilah, yaitu 1. Majemuk tunggal, yang berartikan bahwa Pancasila terdiri dari banyak sila dan merupakan satu kesatuan. Yang kedua, satu kesatuan organis, yang berartikan bahwa masing-masing sila Pancasila memiliki kedudukan mutlak atau harus ada. Jika salah satu sila hilang, maka akan berakibat pada keberadaan sila lainnya. Yang ketiga, saling mengkualifikasi, yang berartikan bahwa dalam perwujudannya, masing-masing sila saling menyempurnakan dan saling mengisi. Keempat, hierarkis piramidal. Hierarkis menjelaskan urutan-urutan luas pengertian dan isi pengertian kelima sila Pancasila yang berbanding terbalik. Piramidal menggambarkan urutan-urutan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat merupakan beberapa pemikiran yang saling berhubungan, merupakan satu kesatuan sehingga tujuan dapat tercapai. Beberapa pemikiran tersebut adalah pemikiran tentang adanya segala sesuatu disebut dengan ontologi, pemikiran tentang pengetahuan disebut epistemologi, dan pemikiran tentang nilai disebut aksiologi.
Adapun hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah apabila sesuatu sudah dinyatakan ada ontologi, maka perlu dipelajari dengan menggunakan seperangkat pengetahuan dan metodenya. Dan hasil kajian tersebut selanjutnya diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku atau aksiologi. Ontologi Pancasila. Ontologi Pancasila membahas tentang adanya Pancasila. Adanya Pancasila dapat ditinjau dari sebab adanya, cara adanya, dan sifat adanya Pancasila. Yang kedua, epistemologi Pancasila. Epistemologi Pancasila membahas tentang pengetahuan Pancasila yang meliputi sumber Pancasila, metode Pancasila, instrumen Pancasila, dan kebenaran Pancasila. Aksiologi Pancasila. Aksiologi Pancasila membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai pertimbangan masyarakat, bangsa, dan para pemimpin untuk menerapkan setiap hasil pemikiran dan kebijakan-kebijakan. Nilai bersifat abstrak, universal, dan tidak dapat berdiri sendiri, membutuhkan pembawa atau trigger. Nilai bersifat abstrak maksudnya nilai tidak dapat dijangkau oleh panca indera, tetapi dapat dijangkau oleh pikiran. Terdapat beberapa jenis nilai-nilai objektif, subjektif, dan intersubjektif. Selain itu, menurut Mark Scaler, terdapat 3 jenis nilai, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Selanjutnya, nilai dan norma Pancasila. Pada uraian sebelumnya telah disampaikan bahwa nilai bersifat abstrak, sehingga nilai tidak bersifat operasional, tidak secara langsung dapat diwujudkan. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk norma-norma. Yang pertama, nilai ketuhanan, norma agama. Yang kedua, kemanusiaan, norma etis sosiologis. Yang ketiga, nilai persatuan, norma estetis. Yang keempat, nilai kerakyatan, norma yuridis. Yang kelima, nilai keadilan, semua norma.